Selama dia belum menikmati prosesnya sendiri, maka mungkin extrinsic motivation tetap perlu kita jalankan. Gunakanlah relationship sebagai reward. Dalam situasi apa yang paling tepat untuk menggunakan extrinsic motivation? Yang pertama adalah situasi di mana anak sedang belajar suatu skill yang baru atau satu kegiatan yang baru di mana kegiatan tersebut masih sulit baginya. Jadi kemampuannya mungkin lebih rendah atau lebih lemah dibandingkan tantangannya, sehingga tidak mudah baginya untuk menikmati prosesnya. Nah, dalam hal seperti itu mungkin intrinsic motivation belum muncul, sehingga mau nggak mau memang parents perlu membuat planning atau membuat strategi menggunakan extrinsic motivation ini dengan penuh perencanaan. Tujuannya adalah bukan untuk digunakan seterusnya, tapi digunakan sampai si anak sudah memiliki kemampuan sehingga dia bisa menikmati proses. Sampai saatnya extrinsic motivation itu sudah boleh diberhentikan dan anak sudah mulai muncul intrinsic motivation-nya. Situasi kedua yang tepat untuk menggunakan metode atau strategi extrinsic motivation adalah ketika anaknya sudah bisa tetapi interest atau minatnya itu belum muncul. Artinya dia memang bisa tetapi dia belum menikmati prosesnya. Selama dia belum menikmati prosesnya sendiri, maka mungkin extrinsic motivation tetap perlu kita jalankan. Entah tetap dikasih tahu reward, atau bahkan reward itu bisa berupa relationship atau waktu bermain bersama. Ya, atau ditemenin bersama ketika dia sedang melakukan atau belajar melakukan hal yang sulit itu. Bagi dia itu sudah sebuah reward. Ya, jadi selama dia sudah, walaupun dia sudah bisa, tetapi selama dia belum bisa menikmatinya, maka masih perlu untuk kita mempertimbangkan menggunakan extrinsic motivation. Kadang-kadang parents juga boleh loh menggunakan extrinsic motivation yang tidak dijanjikan. Misalnya reward yang tidak diiming-iming atau tidak dijanjikan sebelumnya. Jadi biarkan menemani anaknya untuk belajar sesuatu yang sulit, ya. Ketika anaknya sudah memberikan usaha yang terbaiknya, apapun hasilnya, setelah itu baru parents memberikan reward atau penghargaan atau pujian. Setelah itu anaknya menjadi senang. Walaupun pujian dan hadiah unexpected tetap adalah extrinsic motivation, tapi ini sangat efektif sekali karena anak kemudian merasa diapresiasi dan itu adalah feedback atas usaha yang sudah diberikannya. Ini akan membuat dia tetap mau berusaha lagi, dan berusaha lagi. Parents perlu belajar untuk melihat kapan saat yang tepat untuk berhenti melakukan atau memberikan extrinsic motivation. Berhenti untuk menawarkan reward ataupun memberi ancaman. Ketika dilihatnya bahwa anak sudah mulai menguasai dan dia sudah mulai menikmati prosesnya, mulai muncul interest atau minatnya terhadap subjek tersebut atau terhadap kegiatan tersebut, saat itulah parents sudah mulai bisa mengurangi reward atau ancaman-ancamannya misalnya, agar intrinsic motivation dari diri anak mulai terbangun lebih banyak sedikit demi sedikit. Kapan saatnya parents sadar bahwa ternyata mereka sudah menggunakan extrinsic motivation yang berlebihan? Adalah ketika anaknya setiap kali diminta untuk melakukan sesuatu langsung bertanya, saya dapat apa? What is it for me? Ya, itu berarti sign atau tanda buat parents untuk move back, ya, mundur sejenak dan melihat lagi kembali apakah ada approach atau strategi yang perlu dirubah. Jangan-jangan extrinsic motivation yang kemarin sudah digunakan itu sudah keseringan, kebablasan, dan mungkin digunakan tanpa perencanaan. Jadi menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, dan bukan sebuah strategi. Riset mengatakan extrinsic motivation yang paling powerful, yaitu jika kita memang harus menawarkan reward kepada anak agar meningkatkan motivasinya,
maka reward yang kita tawarkan itu nggak harus dalam bentuk barang, mainan, atau fasilitas-fasilitas lainnya. Riset mengatakan bahwa jika diatur dan direncanakan sejak usia dini, relationship atau hubungan yang baik, validasi dan pujian dan pengakuan yang mereka dapatkan dari orang tuanya itu adalah faktor motivasi yang terbesar buat si anak. Jadi jika dia ingin mendapatkan itu, maka dia akan berusaha untuk memberikan usahanya yang terbaik. Walaupun dia belum tertarik dengan bidang atau kegiatan atau belajar tersebut, tetapi dia tetap akan memberikan usahanya karena dia menginginkan sesuatu, yaitu dia ingin memastikan bahwa hubungan dia dengan orang tuanya baik-baik saja dan bahkan orang tuanya bangga terhadap usahanya, bukan prestasinya. Oleh karena itu, parents menggunakan extrinsic motivation itu sah-sah saja. Yang disarankan adalah jika memungkinkan, gunakanlah relationship dan hubungan yang baik Anda sebagai reward yang diberikan kepada anak. Maka dengan demikian lama-kelamaan anak akan mau berusaha dan akhirnya muncullah intrinsic motivation. Tidak di segala bidang studi belajarnya atau aktivitasnya anak muncul intrinsic motivation-nya. Tapi ada bidang-bidang tertentu di mana dia sudah bisa lakukan dengan sendiri. Berarti dalam hal-hal di mana dia belum mampu untuk melakukan sendiri, disitulah kita perlu hadir untuk memberikan extrinsic motivation.